Hidup ini akan selalu ada tantangan. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sudut pandangmu dalam melihat sebuah tantangan? Apakah kamu menganggap hal itu sebagai hambatan? Atau justru hal itu sebuah kesempatan? Apakah kamu akan marah dan menyerah? Atau kamu justru mau berjuang dan keluar menjadi pemenang? Semua itu adalah pilihan. Dan apapun pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasibmu. Life will always be filled with challenges, but the real question is, how do you choose to see those challenges? Do you see them as obstacles or do you see them as opportunities? Will you get angry and give up, or will you choose to fight and come out as a winner? All of it is a choice, and whatever you choose will determine your destiny. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan perenungan. Begini ceritanya. Zaman dahulu ada seorang raja yang berkuasa. Dan dia menyuruh anak buahnya menaruh batu besar di tengah jalan raya. Ya, batunya sangat besar sekali dan raja ini pun menyuruh anak buahnya dan berkata, biarkan batu besar ini berada di tengah jalan raya ini. Kemudian raja menuju semak-semak dan bersembunyi. Let me share a story with you and hopefully it can serve as a reflection. Once upon a time, there is a king. He ordered his servant to place a large stone in the middle of the main road. The stone was very big. Then the king hid behind some bushes. Kamu tahu apa tujuan si raja melakukan hal ini? Raja hanya ingin melihat seperti apa karakter penduduknya. Raja hanya ingin tahu bagaimana reaksi mereka dan apa yang akan mereka lakukan saat jalan mereka terhalang oleh batu besar itu. Do you know why he did this? He wanted to observe the character of his people. He wanted to see how they could react and what they would do when their path was blocked. Yang pertama, lewatlah seorang pedagang kaya raya. Dia adalah sahabat sang raja. Tapi ketika dia melihat sebongkah batu besar di sana, kira-kira apa responnya? Ya, dia hanya melewatinya saja. Terganggu, tentu saja. Tapi ya sudah, walaupun terganggu dan bikin susah, tapi masih bisa dilewati kok. Ya sudahlah. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Cuek dan melewatinya begitu saja. The first person who passed by was a wealthy merchant, a friend of the king. When he saw the large stone, what do you think he did? He simply walked past it? Yes, he was annoyed, but he thought it's still passable, so it's fine. He did nothing. He ignored it and moved on. Lalu ada segerombolan penduduk lainnya. Ketika mereka melihat bongkahan batu besar di jalan raya dan menghalang jalan mereka pun mulai marah-marah. Astaga, batu sebesar ini dibiarin menghalangi jalan gitu aja. Iya nih, emangnya si raja gak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya? Dasar pemimpin malas, masa bikin jalanan bersih rapi gitu aja gak bisa? Ngapain aja tuh kerjanya? Iya, raja kita tuh kerjaannya apa sih? Kita mah rakyat jelata bisa apa? Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan lainnya. Mereka hanya bisa ngomel tiada henti. Terus menyalahkan si raja tanpa melakukan apa-apa. Iya, nggak melakukan apa-apa untuk menyingkirkan batu itu dari jalanan yang dihadapinya. Then came a group of people. When they saw the big stone blocking their way, they started complaining. How could such a big stone be left in the middle of the road? Doesn't the king care about the people's welfare? What kind of leader is he? Cannot he even keep the road clean and clear? They kept complaining.
blaming the king, but they did nothing. Not a single effort was made to remove the stone. Namun ada yang menarik dari kisah ini. Ada seseorang yang lewat lagi. Dia hanyalah seorang petani. Petani itu berjalan sambil membawa hasil panennya. Sayur-sayuran. Saat itu sebenarnya petani ini sedang memikul beban. Tapi kamu tahu apa yang petani ini lakukan? Ketika melihat bongkahan batu itu, bebannya dia turunkan. Dan dia mulai mendekati batu itu dan mencoba mendorongnya sendirian. Kalau batu besar ini menghalangi jalan saya, berarti batu ini juga akan menjadi penghalang orang-orang lain yang akan melewatinya. Saya harus melakukan sesuatu untuk memindahkannya. Begitu pikirnya. Tanpa banyak bicara, dia mencoba mendorongnya sekuat tenaga. Dia terus berusaha dengan keras, sepenuh hati menggeser batunya. Supaya batu itu tidak lagi menghalangi jalan raya. Dan akhirnya dia berhasil menggeser batunya. Yang kemudian terjadi membuat petani itu terkejut sekali. Ternyata di balik batu besar tadi, dia menemukan sebuah pundi-pundi. Pundi-pundi yang berisi koin emas, berisi berlian dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Dan di dalam pundi-pundi itu ada surat dari sang raja. Begini isi suratnya. Untuk kamu yang menemukan pundi-pundi ini, terima kasih kamu sudah bersedia menyingkirkan batu besarnya. Semua emas, semua berlian yang ada di pundi-pundi ini adalah milikmu. Sebagai reward, hadiah atas kebaikan. Something interesting happened. Another person came along, a farmer. He was carrying vegetable from his harvest. He was already burdened. Yet when he saw the stone, he put down his load and approached it. If this stone blocks my path, it will also block others. I have to do something, he thought. Without complaining, he tried to push the stone with all his strength. Eventually, he succeeded in moving the stone. What happened next surprised him. Behind the stone, he found a pouch filled with gold coins and diamonds. Inside it, there was a letter from the king, and the letter said, "To the one who found this pouch, thank you for being willing to remove the stone. All the gold and diamonds in this pouch are yours as a reward for your kindness." The king had prepared a reward for those who had the willingness, the care, and the kindness to take action. A reward for those who sincerely help others even when it is not their duty and responsibility. Mungkin ini hanyalah sebuah cerita. Tapi percayalah, di balik cerita ini terdapat sebuah makna. Makna yang sangat dalam yang bisa kita jadikan pelajaran berharga. Percayalah, every obstacle is an opportunity. Di dalam setiap kesulitan, tersimpan sebuah kesempatan. Ada anugerah di balik sebuah musibah. Batu besar yang awalnya terlihat sebagai kendala yang harus dihadapi, ternyata itu adalah sebuah anugerah yang nantinya bisa kamu syukuri. Lakukan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kamu punya, saat ini juga. Itulah awal untuk mengubah kesulitan atau tantangan yang ada menjadi berkat dan bermanfaat bagi kamu dan orang lain tentunya. Dan ingat, selalu ada hadiah menanti untuk kamu yang berusaha sepenuh hati. Perhaps this is just a story, but believe me, behind this story lies a deep meaning, a valuable lesson we can reflect on together. Believe this, every obstacle is an opportunity. Within every difficulty lies a chance. There's always a blessing behind hardship.
That big stone, which first appeared as a problem, turned out to be a blessing in disguise. Do what you can with what you have, and starting now. And that is the beginning of turning challenges into blessing, not only for yourself, but also for others. And remember, there's always a reward waiting for those who thrive wholeheartedly. And that's all from me. I'm Fadira Fauziasna from 4th F, and thank you.